Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rika Erlinawati. Di sini saya akan membahas materi kelas 3 semester 1, yaitu tema 1 perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, subtema 1 yaitu tentang perkembangbiakan dan daur hidup hewan. Sebelum memulai materi pada pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada teks cara perkembangbiakan hewan, yang kedua ada cara hewan berkembang biak dan juga ada lambang bilangan, dan juga ada cara membaca bilangan, lambang bilangan maksudnya. Untuk lebih lanjutnya, mari simak video berikut ini. Baik, sebelumnya, pernahkah kamu melihat kucing yang melahirkan anaknya? Atau kamu pernah melihat ayam yang bertelur? Nah, semua itu adalah tanda bahwa makhluk hidup itu mengalami berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan baru dari jenis yang serupa dengan induknya. Nah, contohnya seperti ada ayam yang bertelur, maka hasil telur ayam tersebut adalah ayam. Tidak mungkin hasil telur dari ayam itu adalah kucing, karena induknya itu adalah ayam. Nah, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan dan tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Mari kita pelajari daur hidup, perkembangbiakan, serta pelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu perkembangbiakan? Ada yang tahu tidak? Perkembangbiakan itu apa? Perkembangbiakan adalah salah satu usaha makhluk hidup untuk melestarikan keturunannya dengan cara beranak ataupun bertelur. Selanjutnya ada cara hewan berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan yang dimiliki setiap makhluk hidup. Tujuan dari perkembangbiakan itu adalah untuk melestarikan jenisnya. Contohnya yaitu melestarikan jenis dari seperti jenis dari buaya, jenis dari sapi, jenis dari kuda, jenis dari hewan-hewan lainnya yang dengan cara berkembang biak itu merupakan cara untuk melestarikan jenisnya. Cara hewan berkembang biak memiliki beberapa cara. Berikut ini adalah cara hewan berkembang biak. Yang pertama ada dengan cara membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri yaitu lebih dari satu menjadi perkembangbiakan. Dengan cara ini terjadi hewan yang memiliki salah satu. Contohnya yaitu hewan amoeba atau paramecium. Berkembang biak adalah kemampuan yang dimiliki setiap makhluk hidup. Tujuan dari berkembang biak itu adalah untuk melestarikan jenisnya. Maksud dari melestarikan jenisnya yaitu contohnya ada harimau yang berkembang biak untuk tetap melestarikan jenisnya. Terus ada singa yang tetap berkembang biak dengan cara melahirkan. Itu adalah cara melestarikan dari jenis singa tersebut agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Cara hewan berkembang biak memiliki berbagai cara. Berikut adalah cara hewan berkembang biak. Yang pertama adalah membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri itu artinya dari satu menjadi perkembangan. Dengan cara ini terjadi pada hewan yang memiliki sel satu, yaitu contohnya adalah amoeba dan paramecium. Terus yang kedua ada cara hewan yang dengan cara hewan yang bertelur yaitu ovipar. Ovipar jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Berkembang biak di dalam telur dengan memanfaatkan cadangan makanan yang ada di dalam telur.
telur berada di luar tubuh induknya. Contoh dari hewan yang bertelur atau ovipar yaitu ada ayam, ada burung, terus ada cicak, terus ada serangga, terus ada bisa jadi ada ular. Terus yang ketiga ada cara ovovivipar atau hewan yang bisa bertelur dan juga bisa melahirkan, yang sama-sama menghasilkan telur tetapi telurnya berkembang di dalam tubuh induknya. Jadi telur tersebut itu berkembang di dalam tubuh hewan tersebut. Jadi telurnya itu tidak berkembang di luar, melainkan telurnya itu bertumbuh di dalam induknya. Contohnya yaitu seperti ular, terus ada kadal, terus ada ikan hiu. Nah, yang keempat ada vivipar atau hewan yang melahirkan. Perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio ini berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Setelah cukup umur, maka akan dikeluarkan atau dilahirkan dari tubuh induknya. Contoh hewan yang vivipar adalah hewan mamalia, terus ada kambing, ada kucing, ada kuda, ada sapi, ada kelinci, ada paus, ada lumba-lumba. Baik, selanjutnya di sini saya memiliki media pembelajaran yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Yang pertama, mari kita lihat perkembangbiakan hewan dengan cara ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu ada ayam, terus ada burung merpati, selanjutnya ada buaya. Terus di sini ada kura-kura, ada bebek, dan selanjutnya itu ada hewan tokek. Terus hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau hewan yang melahirkan. Di sini ada hewan monyet. Terus ada gajah. Selanjutnya ada sapi, ada kucing, ada singa, ada macan, terus ada kelinci. Selanjutnya ada perkembangbiakan hewan dengan cara ovivipar atau hewan yang bisa melahirkan dan juga bisa bertelur. Di sini ada platypus, hewan platypus. Selanjutnya ada ikan pari. Terus di sini ada biawak. Terus ada bunglon. Terus di sini juga ada ular. Di sini ada ular piton. Terus di sini juga ada ular. Terus di sini juga ada kadal. Nah, ini semua adalah cara perkembangbiakan hewan yang memiliki 3 cara, yaitu dengan cara yang pertama ada ovipar, terus ada vivipar, dan juga ada ovivipar. Selanjutnya ada ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam dan juga telur sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Peternakan ayam dapat menghasilkan ayam dan juga telur dalam jumlah yang besar dalam waktu yang cepat. Peternakan ayam yang besar dapat menghasilkan ribuan telur dalam setiap minggunya. Sebagai contoh, sebuah peternakan dapat menghasilkan telur sebanyak 1.250 butir per minggunya. Jumlah yang sangat banyak, bukan? Nah, dapatkah kamu bayangkan
banyaknya telur yang dihasilkan oleh peternakan tersebut dalam waktu 1 bulan. Selanjutnya, amatilah bilangan 1250 pada bacaan tersebut. Dapatkah kamu membaca bilangan tersebut? Masih ingatkah kalian bagaimana cara menentukan nilai tempat bilangan? Baik, masih ingatkah kalian bagaimana cara membaca bilangan? Nah, di sini Ibu akan menulis bilangan 1250. Nah, bagaimana cara membaca bilangan 1250? Nah, yang pertama angka 1. Angka 1 pada bilangan ini kita menempati nilai tempat ribuan. Ribuan yang bernilai 1000. Selanjutnya angka 2. Angka 2 di sini menempati nilai tempat ratusan yang bernilai 200. Nah, selanjutnya angka 5. Angka 5 pada bilangan ini menempati nilai puluhan, yaitu nilai 50. Nah, yang terakhir angka 0 menempati nilai satuan yang bernilai 0. Jadi, cara membaca bilangan ini adalah kita urutkan dari yang paling depan, yaitu angka ribuan. Di sini ada 1000. Selanjutnya ada ratusan yang bernilai 200. Selanjutnya ada yang bernilai puluhan. Di sini bernilai 50. Selanjutnya ada satuan yang bernilai 0. Jadi cara membacanya yaitu 1000, 250, 1250. Nah, begitu cara membaca bilangan angka bilangan. Nah, baik, contoh selanjutnya ada bilangan 1, 8, 2, 0. Nah, gimana cara membaca bilangan tersebut? Yang pertama, kita lingkari angka 1. Angka 1 di sini bernilai ribuan yang bernilai angka 1000. Angka 8 di sini bernilai ratusan yang bernilai angka 800. Nah, angka di sini selanjutnya ada angka puluhan yang bernilai angka 20. Selanjutnya 0. Maka di sini menempati nilai satuan yang bernilai 0. Nah, bagaimana cara membacanya? Yang pertama kita urutkan dari yang paling ujung, yaitu 1000, 800, 20. Nah, begini cara membaca bilangan tersebut.
yaitu 1820. Nah, sebagai contoh selanjutnya, mari kita membuat contoh yang lain. Contohnya yaitu angka 8, terus angka 5, terus angka 4, dan terakhir adalah angka 0. Nah, bagaimana cara membaca angka tersebut? Kita ambil dari awal. Ini angka dari angka 8 bernilai angka ribuan, dan ini adalah menempati nilai 8.000. Selanjutnya angka 5. Angka 5 di sini menempati nilai ratusan yang bernilai angka 500. Selanjutnya angka 40 menempati nilai puluhan, yang cara membacanya yaitu menempati nilai puluhan, yaitu 40. Dan terakhir 0 menempati nilai satuan yang bernilai 0. Nah, bagaimana cara membacanya? Perhatikan baik-baik. Cara membaca bilangan tersebut kita urutkan dari awal, yaitu 8.540. Nah, ini cara membaca bilangan. Nah, perhatikan baik-baik ya. Cara membaca bilangan kita urutkan dari depan terlebih dahulu. Angka yang paling tinggi yaitu angka ribuan. Terus ada angka ratusan, baru puluhan, baru satuan. Baru kita tulis. Bagaimana cara membacanya? Yaitu 8.540. Nah, baik, di sini Ibu akan mereview materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Apa sih tadi pengertian dari perkembangbiakan? Nah, perkembangbiakan tadi adalah salah satu usaha makhluk hidup untuk melestarikan keturunannya dengan cara beranak ataupun bertelur. Nah, cara hewan berkembang biak adalah kemampuan yang dimiliki setiap makhluk hidup. Tujuan dari perkembangbiakan itu adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara hewan berkembang biak memiliki berbagai cara. Nah, berikut ini adalah cara hewan berkembang biak. Yang pertama ada ovipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya yaitu ada ayam, ada kura-kura, ada burung, terus ada bebek, terus ada buaya, dan juga ada tokek. Nah, yang kedua dengan cara vivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, contohnya yaitu ada kucing, terus ada gajah, ada kuda, ada sapi, ada zebra, terus ada kelinci, ada macan, ada singa, terus ada harimau, terus selanjutnya yaitu ada jerapah. Terus yang ketiga ada ovivipar atau hewan yang berkembang biak bisa dengan cara melahirkan dan juga bisa
dengan cara bertelur. Contoh dari hewan yang bisa bertelur dan juga melahirkan atau ovivipar, contohnya yaitu ada ikan pari, terus ada platypus, terus ada ular piton, dan juga ada bunglon, terus ada kadal. Nah, itu merupakan contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara ovivipar. Nah, untuk selanjutnya tadi kita telah mempelajari bilangan. Nah, kita telah mempelajari gimana cara membaca lambang bilangan. Nah, dari lambang bilangan tadi kita mengambil contoh angka 1250. Cara membacanya kita urutkan dari angka ribuan terlebih dahulu, terus angka ratusan, terus angka puluhan, yang terakhir adalah angka satuan. Kalau nilai angka tersebut adalah nilainya ribuan, kita urutkan dari angka yang paling besar. Contohnya tadi ada angka 1250. Maka cara membacanya kita ambil dari angka ribuan terlebih dahulu yang bernilai 1000. Yang kedua itu adalah nilai ratusan yang bernilai 200. Yang ketiga adalah 50 atau angka yang menepati nilai puluhan. Yang terakhir adalah 0, angka yang menepati nilai satuan. Nah, cara membacanya kita urutkan dari awal, yaitu 1250. Nah, begitu cara membaca lambang bilangan. Sekian pemaparan materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.